Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lobitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Kembali saya sampaikan pernyataan dari Ustadz Idrus Romli terkait dengan ada kelompok yang membatalkan nasab Alawi sebagai bentuk blunder dan tidak beradab, karena menurut jumhur ulama baik dari Mekah maupun Madinah menyatakan bahwa ketersambungan Ba'alawi sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW sahih menurut Ustadz Idrus Romli. Hal-hal yang disampaikan tentunya berbanding terbalik dengan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani terkait hal tersebut, karena kajian nasab Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani secara manuskrip sejarah, kitab-kitab nasab maupun tes DNA membatalkan Bani Ba'alawi sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bantahan Ustadz Idrus Romli ini juga dikomentari oleh Gus Hasan dan alumni dari Sidogiri, bahkan menyatakan siap debat terbuka dengan Ustadz Idrus Romli. Pondok pesantren Sidogiri tentunya menyediakan tempat untuk debat terbuka mengenai nasab Alawi. Tentunya ini nanti akan bersinggungan langsung dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, Gus Abbas, Gus Wat Pleret, KRT Wirahadiningrat, Tubagus Mugi, Kiai Haji Yusuf Mubarok dan sebagainya yang notabene gencar menyuarakan terkait nasab Alawi tersebut. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Idrus Romli bahwa ulama-ulama mengenai kitab yang dikajinya tentunya ini kontra dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penuturan Kiai Haji Idrus Romli lewat video berikut ini. Sekali lagi mohon maaf yang kami hormati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nuril anwar siril asrar turyaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhhar wa ashabihi al-akhyar ma'adada ni'amillahi wa ifdalihi, amma ba'du. Pada edisi kali ini kita akan membahas tentang blunder pembatal nasab Sadah Ba'alawi alaihimussalam. Mengapa? Karena kelompok yang membatalkan nasabnya orang ini memaksa-maksa, padahal ya tidak pandai membaca kitab, penelitiannya juga abal-abal itu. Nah, mengapa blunder? Karena nasab Sadah Ba'alawi ini justru dianggap nasab Ahlul Bait yang paling sahih oleh para sadah, oleh para Ahlul Bait. Ini yang mengakui Ahlul Bait sendiri, para keturunan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini keterangannya di mana? Ini di dalam kitab Ifadatul Anam Bidzikri Akhbari Baladillahil Haram. Nah, kitab ini karangan Al-Imam Al-Alim Al-Allam Al-Musnid Al-Mu'arrikh Abdullah bin Muhammad Al-Ghazi Al-Maki Al-Hanafi. Jadi beliau ini alim allamah musnid. Beliau lahir tahun 1270 Hijriah atau 1271, lahir di Mekah. Dan beliau ini disaksikan oleh para ulama, misalnya murid beliau Syekh Yasin Al-Fadani mengatakan beliau al-allama al-muhaddits al-musnid al-mu'arrikh. Beliau memang juga sejarawan. Lalu ulama lain, beliau juga Syekh Yasin berkata, kana rahimahullahu ta'ala ayatan fil muhafazah ala awqatihi ma'at ta'affuf wa zuhdi wa taqallul wa nusuk wal khusyunah. Beliau ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah
di dalam menjaga waktunya, yang disertai menjaga kesucian dirinya. Orangnya zuhud, mempersedikit dari dunia, orangnya ibadah, dan orangnya bersahaja. Ini beliau. Kemudian ada Al-Midrasi mengatakan, rajulun barrun qani'un 'abidun khashi'un taqiyyun mutawadhi. Beliau ini orangnya berbakti, orangnya menerima apa adanya, ahli ibadah, khusyuk, bertakwa dan rendah hati. Tidak sombong beliau, orangnya rendah hati. Lalu Syekh Muhsin Al-Musawa berkata, Syekhuna Al-Fadil Al-Alim Al-Allama Al-Kamil Al-Wari Al-Wasil, orangnya warak beliau dan wusul kepada Allah dan lain-lain. Nah, beliau ini wafat pada tahun 1365, usianya kira-kira 75 tahun. Usianya habis untuk mengarang dan menulis kitab. Nah, dalam kitabnya Ifadatul Anam, beliau memberikan kesaksian yang luar biasa tentang Sadah Ba'alwi. Kitab ini khusus membicarakan informasi-informasi dengan tanah suci Mekah. Gimana? Kata beliau, aktsarus sadah qatini Makkah wal Madinah hum alu Ba'alawi alladzina intashara dzikruhum fi Hadramaut thumma saru yaqdamuna min Hadramaut ila Makkah wal Madinah wa ghairihima min biladillah wa hum min nasril faqih al-muqaddam wa huwa min dzurriyyati Isa al-muhajir wa yanqasimuna al-yawm ila Saqaf wa Attas wa Habsyi wa Jufri wa ma ashbaha dzalik fa haula as-sada hum al-musallamu lahum li hifdzi ansabihim wa hum al-ma'rufuna 'inda naqibis sadah fi Makkah wal Madinah wa la yakunu naqibus sadah fi Makkah wal Madinah illa minhum wa hum tutbatu mawaliduhum aina ma kanu wa tuhsharu asma'uhum wa tuhfalu ansabuhum 'ala at-tariqatil ma'rufati 'indahum liiqtisami walidatihim min awqafin wa nahwiha wa man 'adahum min kulli man intama ila an-nasab at-tahir sawa'un kana misriyan aw syamiyan aw rumiyan aw iraqiyan fa innahum 'ala kathratihim lam yusallam lahum li'adami dhabti ansabihim 'ala qa'adatin musallamatin 'inda al-jumhur غير أن بعضهم تقدم معه قرائن يحصل بها بعض الظن على صدق مدعاه وإن لم يكن بحيث يقيد بدفتر السادة آل Ba'alawi. Nah, artinya apa? Mayoritas sadah para sayyid yang tinggal di Mekah dan Madinah itu dari klan Ba'alawi yang reputasinya tersebar di Hadramaut. Lalu mereka datang dari Hadramaut ke Mekah, Madinah dan negeri-negeri yang lain. Mereka dari keturunan Al-Faqih Al-Muqaddam, dari keturunan Isa Al-Muhajir. Pada hari ini mereka terbagi pada marga Segaf, Attas, Habsyi, Jufri dan semacamnya. Mereka lah para sadah yang diterima dalam menjaga nasab mereka. Mereka yang dikenal menurut pimpinan sadah di Mekah dan Madinah. Pimpinan sadah di Mekah dan Madinah selalu dari golongan mereka. Mereka juga terdata kelahirannya dimanapun berada. Nama dan nasab mereka terdata sesuai dengan metode yang dikenal di kalangan mereka karena pembagian pendapatan mereka dari wakaf dan sesamanya. Selain mereka, dari semua yang menisbatkan diri kepada nasab yang suci, baik yang dari Mesir, Syam, Rum atau Irak, meskipun jumlahnya banyak, tidak bisa diterima karena tidak adanya pencatatan nasab mereka sesuai kaidah yang diterima mayoritas ulama. Hanya saja sebagian mereka memiliki beberapa indikasi yang menghasilkan dugaan kebenaran pengakuannya meskipun tidak tercatat dalam daftar sadah Ba'alawi. Ini pernyataan beliau. Ini maksudnya bagaimana? Kesimpulan dari pernyataan Syekh Al-Ghazi tadi. Pertama, kata beliau, klan sadah Ba'alawi satu-satunya klan sadah yang diakui oleh semua klan Ahlul Bait Nabi SAW sebagai sadah yang menjaga nasab mereka. Artinya Ba'alwi ini paling populer memang, diterima oleh semua sayyid. Kedua, klan sadah Ba'alawi satu-satunya klan sadah yang dikenal baik oleh pimpinan sadah di kedua tanah suci Mekah dan Madinah. Jadi makruf ya, yang populer dan dianggap bagus di Mekah dan Madinah ini sadah Ba'alawi. Ini kata para sayyid. Ketiga,
reputasi klan Sadah Ba'alawi sangat populer di kalangan semua Sadah di Mekah dan Madinah. Jadi ngetop ya, Ba'alawi ini paling ngetop, sehingga pimpinan Sadah Ahlul Bait Nabi SAW di Mekah dan Madinah selalu dipercayakan kepada klan Sadah Ba'alawi yang memegang Naqabatus Sadah atau Naqabatul Ashraf. Itu biasanya orang-orang Ba'alawi, karena sayyid-sayyid dari klan yang lain paling percaya kepada Ba'alawi. Ini ketiga. Keempat, Sadah Ba'alawi dikenal oleh semua klan Sadah Ahlul Bait di Mekah dan Madinah sebagai klan yang paling rapi, disiplin, dan teratur dalam pencatatan dan pendataan keturunan nasab Ba'alawi, sesuai dengan kaidah yang diakui oleh mayoritas ulama, sehingga mengantar pada keyakinan bahwa keluarga besar Sadah Ba'alawi itu nasabnya sahih. Ini kata para Sadah dan para ulama di Mekah Madinah. Hal ini berbeda dengan klan-klan Ahlul Bait yang lain yang tidak teratur dan disiplin dalam pencatatan dan pendataan keturunan klan mereka, sehingga akurasi nasab mereka sebagai Ahlul Bait lebih pada level husnudzan, berbaik sangka, bukan pada level keyakinan. Jadi kata para ulama di Mekah Madinah, juga para Sadah, kalau Sadah Ba'alawi ini levelnya yakin, sedangkan Sadah yang lain itu hanya husnudzon aja, mereka termasuk Ahlul Bait. Ini kesaksian para ulama. Fakta ini sebenarnya yang tidak dipahami oleh orang-orang ya, atau saudara-saudara yang mengklaim sebagai zuriat Wali Songo, ketika tidak diakui oleh kaum Sadah Ba'alawi. Kata ada yang bilang pada saya, katanya Wali Songo Ba'alawi, kenapa keturunannya tidak diakui? Bukan nggak diakui, ya memang tidak teratur dalam pencatatan keturunan, nggak teratur. Bahkan Sadah di luar Ba'alawi juga sulit menembus Sadah Ba'alawi. Ini pengakuan para Sadah, bukan cuma Wali Songo. Nah, ini akhirnya klan-klan ya, orang-orang Wali Songo akhirnya berpindah ke klan Al-Jilani dan Al-Kazimi yang tidak teratur dalam pendataan keturunan nasab, lalu minta sertifikat kepada kelompok Al-Jilani atau Al-Kazimi. Mereka kelompok Al-Kazimi dan Al-Jilani ini juga tidak seketat Ba'alawi memang, makanya wajar menerima zuriyah Wali Songo dipindah-pindah itu, karena memang tidak teratur. Ini kata ulama Mekah lah, bukan kata saya, dan ini kata para Sadah di Mekah dan Madinah, bukan kata saya. Ketiga, ketika Sadah Ba'alawi ya mengakui Wali Songo sebagai bagian dari klan Ba'alawi, itu lebih bisa dipercaya daripada Wali Songo diakui sebagai bagian dari klan Jilani atau Kazimi. Mengapa? Karena reputasi dan kredibilitas Ba'alawi dalam pendataan nasab lebih dipercaya daripada yang lain. Nah sekarang ini kalau bilang Wali Songo Ba'alawi dianggap Ba'alawisasi, ya berarti kalau bilang Wali Songo Jilani berarti Jilanisasi, kalau bilang Kazimi berarti Kazimisasi. Justru yang Ba'alawi lebih dipercaya. Nah, karena itu kata para ulama, klan Sadah Ba'alawi klan paling sahih nasabnya. Ini di dalam kitab Riyadhul Jannah fi Adhkaril Kitab was Sunnah, Syekh Yusuf An-Nabhani. Beliau berkata, inna sadatina ala Ba'alawi alladzina hadzal fadil minhum radhiyallahu anhum qad ajma'atil ummatul muhammadiyah fi sairil aqsar wal aqtar ala annahum min ashahi ahli baitin nubuwah nasaban wa athbatihim hasaban wa aktsarihim ilman wa amalan wa fadlan wa adaban wa hum kulluhum min ahli sunnah wal jamaah ala madhhabi imamina Syafi'i radhiyallahu anhum. Sesungguhnya para Sadah Ba'alawi umat Islam telah bersepakat dalam seluruh masa dan negeri bahwa mereka termasuk ahlul bait kenabian yang paling sahih nasabnya. Jadi para ulama seluruh masa dan seluruh negeri mengatakan Ba'alawi ini paling sahih nasabnya, paling kokoh terahnya. Yang nggak mengakui hanya segelintir orang-orang awam di Indonesia. Paling banyak ilmu, pengamalan, keutamaan dan etika. Ini Sadah Ba'alawi. Ini ulama lah yang mengatakan, bukan saya. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani.